Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita di Kelana Samampuna, rekomendasi wisata dan rekreasi keluarga. Di video kali ini kita masih ada di daerah Yogyakarta. Nah, sebelumnya kita ini tuh udah dalam perjalanan pulang dari Gembira Loka. Jadi kebetulan dari Gembira Loka menuju ke hotel selanjutnya ini cukup dekat juga ya. Cukup 15 menit kita udah nyampe di hotel ini. Nah, kenapa kita pilih hotel ini? Karena letaknya yang deket sama stasiun Yogyakarta. Jadi kan otomatis dia juga deket sama Malioboro gitu. Kita lagi nyari hotel yang deket aksesnya ke Malioboro. Jadi tinggal jalan kaki udah nyampe deh ke Malioboro. Nah, ini tuh hotelnya ada di depan banget stasiun Yogyakarta. Jadi buat teman-teman yang mungkin ke Yogyakartanya naik kereta api, ini bisa dijadikan salah satu pilihan buat kalian. Dengan hotel yang konsepnya tuh sebetulnya mereka syariah gitu ya. Coba kita lihat deh gimana pengalaman kita menginap di sini. Dan ini kita di 4:30 baru bisa check in di hotel ini nih. Kalau check innya sih jamnya normal sih ya, jam 2 siang, dan check outnya jam 12 siang. Nah, sekarang kita mau parkir mobil dulu, dan area parkirnya tuh berada di belakang gedung. Jadi kalau misalkan dari ruang resepsionis tuh bisa langsung nembus ke parkiran ini nih. Cukup apa ya namanya, nggak cukup luas gitu ya, sementok ini aja. Jadi aku juga nggak tahu kalau misalkan di parkiran ini penuh, mobil kita akan dipaletin atau parkir di mana nih sama pas satpamnya. Tapi kita juga ini dibantu untuk dipaletin katanya, karena di Sabtu Minggu ini kebetulan lagi penuh. Jadi ya biar bisa gampang aja gitu ya keluar masuknya. Ya udah, kita mau masuk dulu, tapi sebelumnya kita bakal check in dulu. Nah, buat pesan kamarnya kita udah booking lewat website. Jadi buat buat teman-teman yang penasaran banget, emang iya gitu lewat website tuh bisa lebih murah. Cobain deh. Malah si pajaknya juga udah termasuk harga segitu gitu ya. Pokoknya harga segitu tuh udah nggak usah pakai harga tambahan apa-apa lagi deh gitu. Sekarang ini kita mau stay untuk Sabtu ke Minggu dengan harga 595.000 untuk 2 orang, dan karena ya Kiana masih di bawah umur gitu ya. Jadi aku inputnya 2 orang dewasa aja. Sekarang kita mau lanjut naik lift, dan ini dia ternyata interior dalam liftnya unik juga ya. Jadi desainnya tuh kayak batik gitu. Wah, identik juga sih sama Jogja. Kita di lantai 4 dan kita lihat gimana kamar kita di sini. Wah. Ya teman-teman, aku juga punya boneka baru. Ya, kita ke bagian kamar di lantai 4 dengan akses lift tadi tuh bisa kelihatan ya, harus pakai kartu. Jadi kartunya juga harus di-tap dulu. Nah, dan untuk jumlahnya kita cuma dikasih 1 kartu. Biasanya kan ada beberapa hotel yang memfasilitasi double kartu gitu ya. Dan ini di kamar kita ke bagian di kamar 404 dengan tipe superior double room. Wah, nyaman juga sih buat keluarga kita. Ini cukup nyaman. Dan kalau misalkan bisa diperhatikan, suasananya memang benar-benar syariah gitu ya. Terdengar dari sepanjang lorong tuh ada murotal yang diputar. Dan inilah keadaan kamar kita di superior double room. Nah, seperti inilah interior yang ada di dalam kamarnya. Cukup simple, nggak banyak yang macam-macam gitu kan ya. Di sini ada 2 bantal, ditambah bantal penyangga pinggang mungkin. Tapi buat kita bertiga, karena jumlah kita ganjil, aku selalu merasa bersyukur kalau ada bantal lebih. Karena bisa lebih nyaman aja gitu tidurnya. Nah, ini nih yang menariknya. Di pojokan sini tuh disediain alat sholat. Masya Allah. Ini sih yang bikin aku pengen nyoba buat stay di sini gitu ya. Di sini ada mukena, ada Al-Quran, terus buat sarung, buat sholat ayah juga ada gitu ya. Ini jarang banget gitu kan. Bahkan kayaknya hampir gak ada deh kalau misalkan di hotel-hotel pada umumnya gitu ya. Mereka menyediakan alat sholat tuh pasti ya paling di musola gitu, bukan di kamar. Nah, kalau di Unis ini tuh di kamarnya.
Selain peralatan sholat, di sini seperti biasa, ini dia lemarinya. Lemarinya terbuka gitu tanpa penutup, terus ada 2 hanger dan juga di sini ada brankas. Ini sih conditional ya. Kalau kita perlu ya pakai, kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah. Di sini juga walaupun harganya kita dapat 595.000, tapi ternyata fasilitas di dalam kamarnya tuh kita udah dapat pendingin atau lemari es kayak gini. Nah, kalau di sini ada hospitality tray-nya seperti biasa. Di sini ada teh, ada kopi, gula. Juga di sini ada 2 botol minum yang udah free buat kita minum. Lanjut ke sesi berikutnya. Nah, ini dipasang cermin yang gede banget ya, cukup gede. Ada juga lampu gitu biar interiornya cukup bagus. Terus di sini ada 1 kursi yang sederhana ya. Di sini juga ada stop kontak, ada 2, terus ada barcode juga untuk melihat ada apa aja sih fasilitas yang ada di hotel ini. Kita geser lagi ke sisi lainnya. Nah, di sini ini tuh kita juga nggak paham ya, tiba-tiba kita dikasih connecting room. Waduh, bakal nyaman gak ya? Sebetulnya dari awal kita udah ngerasa kayak gitu. Dan bener aja, kalau pas udah malam-malam, kita memang gak record gitu ya, karena waktunya istirahat. Tapi kita mau sharing nih. Kalau aku pribadi sih aku nggak bisa tidur karena suaranya nggak kedap suara gitu ya. Jadi suara dari kamar yang sebelah tuh kedengeran banget. Suara ngoroknya, wah, aduh. Mudah-mudahan kalau kalian nginep di Unisi ini dapet room yang enak ya, nggak connecting room kayak gini. Sekarang mari kita lihat satu ruangan lagi yang ada di kamar ini. Ini merupakan toilet yang ternyata wah cukup sempit juga bisa dibilang ya. Karena aduh kalau bahasa Sunda nama naonnya duk-dek. Jadi pas kita buka pintu tuh udah langsung mentok ke wastafel kayak gitu. Nah, walaupun buat mandinya ini kita juga merasa nyaman ya karena dipakaikan pintu lagi. Tapi justru kalau dipakaikan pintu penutup kayak gini tuh malah bikin kita jadi agak repot juga karena keterbatasan space gitu yang ada, jadi bikin cukup effort juga lah. Walaupun so far ya memang si airnya nggak akan basah keluar. Overall sih nyaman. Cuman mudah-mudahan bisa diperluas lagi. Selain itu, di sini ada wastafel dengan cermin yang cukup besar juga. Jadi kita bisa bercermin dengan nyaman. Juga di sini ada toiletrisnya. Di sini di dalamnya tuh ada sikat gigi dan pasta gigi ditaruh di dalam pouch gini. Ini bisa dibawa pulang kalau kalian mau. Malam sudah tiba, kita juga udah cukup untuk istirahat sejenak tadi di hotel. Ini kita sudah beredar lagi nih, karena ternyata dari Hotel Unisi ini, karena letaknya strategis, kita deket ke Blue Butter ini. Dimana tempat ini terkenal banget sama si Mengnya. Jadi kucing ini penglaris kasat mata. Ini tuh merupakan coffee shop yang lagi hits banget di Jogja, bahkan FYP-nya sampai kayak kemana-mana ya, termasuk Bandung, dan kita juga kena peletnya nih. Kita pengen banget ngopi sambil lihat kucing yang terbaring di depan sana. Ternyata kalau kita jalan kaki dari hotel ke sini tuh cukup memakan waktu 6 menit aja. Dan setelah sampai di sini, wah, waiting list banget sih. Dan katanya sih kita cukup menunggu 20-30 menit untuk bisa masuk ke dalam. Jadi kita karena jauh-jauh ya, gak mau melewatkan kesempatan ini. Sambil hitung-hitung istirahat karena tadi udah jalan kaki, jadi kita ikut waiting list. Dan ternyata kita nunggu juga gak berasa, udah mau masuk aja nih ke dalamnya. Terus barusan kita ditagih nomor antrian ya, itu buat dipergunakan kembali ke konsumen-konsumen lain. Yang mana ya? Belum tambah kali.
kita masuk. Nah, kita masuk kita harus sestring. Jadi suatu teman-teman. Ya, jadi pertama kali kita masuk sudah langsung disuguhkan seperti prasmanan kayak gini ya. Harganya mulai dari 15.000 aja, kita bebas pilih. Dan di sini banyak variannya ya. Duh, kita juga sebetulnya bingung mau pilih mana gitu kan. Di sini juga antriannya setelah dari pastry lanjut kita pesan kopi. Baganya ada di Blue Button kopinya satu, kemudian ada di strawberry kopinya satu. Nah, buat pembayarannya di sini cashless ya. Tapi kita juga kurang tahu sih bisa cash atau enggaknya. Setelah itu kita bisa ngantri untuk menghangatkan pastry-nya. Di sini dipandu sama kakak-kakaknya gitu ya. Nah, gak lama minuman kita udah datang nih, udah jadi. Cuman di sini PR-nya kita harus cari tempat duduk sendiri. Ya walaupun dibantu sih, bisa diarahkan gitu ya sama si waitersnya. Tapi kita lebih pengen ngincer di sini nih, di deket si kucing ini. Akhirnya setelah sabar gitu kan, kita dapat juga rezeki nih, deket banget sama si kucingnya. Jadi sambil nunggu temen datang, di sini kebetulan kita nunggu temen gitu ya, buat datang ke sini ngopi-ngopi bareng. Udah lama banget gak ketemu, cocok banget ketemu di sini. Sambil nunggu, sambil ngantri juga nih, di fotonya sama si kucing juga ternyata pakai nomor antrian. Wah, gak apa-apa deh. Lagian di sini suasananya juga enak ya. Dan si anak tuh betahnya karena memang di sini kucingnya sebesar itu, jadi buat dia menarik banget. Ini dia si best seller yang ada di sini. Kita cobain. Nanti aku di video. Enak. Titik. Kopinya dapat, creaminya dapat. Si birunya nih gak tahu nih, belum kecampur semua. Ya, Pasti lagi bunga telak. Iya gak sih? Kita Hah? Apaan? bunga telak. Apa bunga telang? Asbun ya. Kamu makan bagian apa, Nak? sekarang aku tadi kesedot stroberinya. Strawberry-nya. Udah kesedot ininya. Kiana tadi pesan apa? Coba baca di kertasnya. Blue butter. Strawberry cream. Strawberry cream. Ini tuh enak banget. Nah, jadi selain kopi, di sini juga ada banyak non kopi. Contohnya kayak Kiana tadi, dia pesen yang strawberry. Ini juga si pizzanya enak. Sekarang makan dan minum memang disaksikan oleh si Emeng ini. Bukan disaksikan si kita, justru yang menyaksikan dia. Nah, setelah sekian lama menunggu, akhirnya tiba juga giliran kita buat foto bareng si kucingnya gitu kan. Mungkin kurang lebih 15-20 menitan gitu nunggu gilirannya. Lumayan juga karena banyak banget pengunjung yang pengen foto bareng sama kucing ini. Nah, di momen inilah kita harus cepet-cepet gitu. Soalnya dalam satu sesi kita hanya kebagian 1-2 menit. Aduh, aku lupa ya si tepatnya berapa. Cuman yang jelas kita bener-bener pakai waktu gitu biar semuanya adil kebagian. Nah, buat pengambilan fotonya bisa dibantu oleh kakak-kakak yang ada di sini. Dan kebetulan saat sesi foto teman kita udah datang nih. Aduh, kayaknya kangen banget gitu ya, udah lama banget gak ketemu. Sekarang kita dipertemukan dengan kucing besar ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Hey. Kucingnya gede. Hah? Kucingnya gede.
selesai dari Cafe Blue Butter, sekarang kita masih lanjut nih buat jalan-jalan malam di Yogyakarta. Seperti biasa, karena kita lagi jadi turis, kita mampir dulu ke Malioboro. Walaupun ini udah malam, lihat ya, kelihatan banget di sini masih rame banget. Ketambah ini malam minggu, mungkin warga lokal Jogja juga banyak pada kesini gitu ya. Di sini kita niatnya lagi pengen nyari angkringan sih sebetulnya gitu ya. Cuman karena ternyata langkah kita tidak sekuat tekad kita, jadi kita memutuskan untuk memilih angkringan yang di depan hotel aja deh. Deket hotel ternyata ada juga angkringan, malah tempatnya lebih enak di dalam ruangan gitu ya. Dan konsepnya juga sebetulnya sama angkringan seperti pada biasanya, hanya saja si tempatnya lebih nyaman aja lah pokoknya. Ya, ini dia menunya di sini. Jadi konsepnya tuh kayak pujasera. Jadi banyak stand-stand gitu ya. Bebas kita pilih mau yang mana. Ini salah satu yang lagi kita pilih. Di sini ada kopi jus Mbak Siska. Harganya cukup murah juga. Semuanya terjangkau gitu ya. Dan kita kebetulan tadi udah pesan nasi kucing. Gak banyak sih, karena kan sebelumnya kita dari cafe juga ya. Udah makan pastry di sana. Jadi aduh, kita makan sedikit dulu deh di sini. Yang penting kita sudah lengkap misi kita ke Jogja gitu ya, makan angkringan di Jogja biar nggak kurang dong ke Jogjanya. Hehe, segede gini, kayak segede apa ya, kayak segede nggak kue apa tuh, kue kue kukus, bolu kukus. Bentar. Lagi makan sate. Ini dia salah satunya, kita pesan minuman, aku teh tawar dan ayah serai jahe atau jahe serai gitu. Kita nggak banyak pesan juga karena beneran tadi takutnya apa ya, kekenyangan gitu. Dan ini juga nasi kucing, kita tadi pesan nasi kucing jamur sama apa ya, aduh lupa lagi. Yang jelas kita nggak lama-lama di sini karena udah malam juga, dan sekarang kita udah mau lanjut ke hotel lagi. Nih beneran banget, ini tinggal nyebrang udah nyampe gitu. Walaupun ini udah malam, udah hampir tengah malam, tapi di sini masih rame. Bahkan yang nyanyi-nyanyi aja juga masih ada. Udah jam setengah 11 malam, kita masih jalan-jalan di Yogyakarta. Tapi kebetulan ini udah capek banget. Jadi sekarang kita mau balik lagi ke hotel buat istirahat, dan besok lanjut kita explore Yogyakarta. Sampai ketemu besok. Sekarang udah hari Minggu, ini hari kedua kita stay di sini. Aduh maaf banget ya, ini videonya goyang-goyang. Kita juga nggak tahu nih kenapa bisa seperti ini, gitu kan? Ini kita udah mau menuju restoran. Nah di sini karena kita booking room yang bareng apa, yang satu pack sama breakfast. Jadi salah aku juga sih, gak nanya, gak konfirmasi dulu apakah anak usia 6 tahun masih gratis atau apa sudah berbayar. Dan di sini kita ya kaget dong gitu kalau ke Kiana yang baru banget nginjak 6 tahun udah kena charge. Ternyata dia kena charge 100.000. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, tanggung gitu. Udah sampai sini, sekarang kita sarapan. Dan ini area restorannya tidak cukup luas gitu ya. Ini mungil, bisa dibilang mungil gitu. Cuman ada cukup banyak menu yang disediakan di sini gitu. Nah buat anak-anak sebetulnya sih 100.000 buat anak-anak. Kalau aku pribadi pricey. Buat hotel ukuran seperti ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kayaknya bisa makan di sini, ada sereal, ada buah-buahan gitu ya. Karena nggak tahu kenapa kalau anak tuh dibawa ke hotel dia pasti nyarinya sereal. Aduh, padahal kalau aku jadi dia pengen makan segalanya. Nah, di sini tempat duduknya cukup terbatas juga sih kalau aku bilang ya. Karena ya kita sempat kesusahan sih buat nyari tempat duduk, tapi alhamdulillah kita dapat tempat duduk yang paling ujung dekat kipas. Karena apa? Duh, izin ya, ini kita dapat pengalaman yang kurang baik saat kesana. Jadi entah kenapa ada pengunjung yang ternyata dia merokok gitu di sana. Aku kurang memperhatikan apakah di restoran sudah tertera
no smoking atau tidaknya, tapi sayang banget karena waktu kita visit banyak sekali anak-anak yang ada di sana. Duh, semoga teman-teman tidak mengalami hal seperti kita ya. Jadi kita waktu sarapan di sini juga kurang menikmati, pengennya buru-buru cepet beres deh gitu. Soalnya nggak nyaman, ada asap rokok kan. Sementara itu buat makanannya kita juga nggak bisa fokus kan jadinya ya udahlah kita, apa namanya, beneran cuman kayak formalitas gitu makan tuh. Rasanya sih standar gitu ya, yang nggak gimana-gimana banget dan kita juga bener-bener gak lama-lama di sini, langsung balik lagi ke kamar. Sebelum check out kita menyempatkan diri untuk melihat-lihat ada apa aja sih di sini gitu kan. Walaupun gak ada kolam renang ataupun area buat fitness gitu ya, di sini ada musolanya. Karena sesuai temanya, hotel ini syariah gitu ya. Di sini juga musolanya cukup diperhatikan. Nah, ini dia musolanya menghadap langsung ke stasiun Yogyakarta. Ya, itu dia tadi pengalaman kita menginap di Hotel Unisi Malioboro, Yogyakarta ini. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton sampai selesai. Sampai bertemu di Kelana selanjutnya.